Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Pagi ini kita mengucap syukur atas berkat baru yang diberikan pada hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menuntun setiap aktivitas kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan hikmat pagi pada hari ini adalah penghiburan dalam penderitaan. Pembacaan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu hari seorang wanita paruh baya datang ke gereja untuk menghampiri pendetanya. Dalam perjumpaan dengan sang pendeta, wanita itu menceritakan keluh kesahnya ketika harus membesarkan kedua anak perempuannya tanpa seorang suami. Kedua anaknya berada dalam tahapan usia remaja. Ada perasaan takut dan cemas yang ia rasakan. Dalam kepayahan itu, situasi semakin memburuk sebab usaha yang dikelolanya perlahan mengalami penurunan. Setelah cukup lama berbincang, sang pendeta mengajak wanita paruh baya itu untuk bergabung dalam sebuah kelompok pemuritan di gereja. Selain untuk belajar kebenaran Alkitab, kelompok tersebut menjadi tempat yang sangat baik sekali untuk dapat berbagi kisah, saling mendoakan, mendukung, dan bertumbuh. Setelah 5 bulan berlalu, wanita tersebut kembali mendatangi pendetanya yang menceritakan bahwa pergumulan yang dihadapi masih sama. Namun kini ia merasa lebih kuat. Mengapa? Sebab kelompok pemuritan di gereja yang menolongnya untuk bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Di sana ia mendapat kekuatan dari sharing pengalaman iman sesamanya. Mereka saling mendoakan, saling bertukar pengalaman dalam membesarkan anak dan sebagainya. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan bagi domba gembalaannya. Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati orang percaya sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat 22. Allah telah menghibur umatnya dalam segala penderitaan yang dihadapi. Penghiburan yang telah diterima dari Allah itulah yang memampukan kita untuk dapat menghibur orang lain yang sedang menderita. Penghiburan itu dapat dilakukan dengan cara sharing pengalaman iman, bagaimana kebaikan dan belas kasihan yang ilahi itu kita rasakan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hadir sebagai pribadi yang dengan tulus membagikan kasih serta penghiburan dari Allah kepada sesama. Mari turut ambil bagian dalam penghiburan kepada mereka yang berkesah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam pergumulan kehidupan kami, hari demi hari kami bisa menghadapi tekanan. Hari demi hari kami bisa menghadapi persoalan. Oleh karena itu Tuhan, betapa indahnya jikalau gereja, jikalau komunitas orang percaya menjadi tempat di mana kami bisa saling menguatkan, di mana kami bertumbuh bersama di tengah tantangan zaman. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menghibur satu dengan yang lain. Kami bisa berbagi kisah kehidupan, bahkan kami bisa menolong, kami bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kami boleh bekerja sama, kami boleh bergandengan tangan untuk bisa meringankan satu dengan yang lain. Biarlah kasih mendasari kami dan kami hidup sebagai saudara di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati kami hari ini supaya kami bisa berbagi kehidupan, supaya kami bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami serahkan hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami persoalan? Kita hidup dalam persoalan, kita hidup dalam pergumulan, kita melewati satu tantangan kepada tantangan yang lain. Namun percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menolong kita, namun Tuhan juga memanggil kita untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling membantu satu dengan yang lain. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang tidak memiliki pergumulan. Kekuatan, kebersamaan di dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan. Itulah panggilan kita. Mari kita nyatakan, mari kita saksikan, dan mari kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.